Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada pelajaran kimia pada hari ini, kita akan memulai untuk bab yang pertama, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum itu, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu peta konsep dari materi kita. Kita akan belajar tentang hidrokarbon, di mana hidrokarbon ini nanti akan kita bagi menjadi dua subtopik, yaitu kekasan senyawa karbon dan senyawa hidrokarbon. Untuk senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa jenuh di sini, kemudian ada senyawa tidak jenuh. Nah, untuk senyawa jenuh contohnya adalah alkana. Untuk senyawa tidak jenuh contohnya adalah alkena dan alkuna. Oke. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengacu pada peta konsep. Yang pertama, teman-teman dapat menyebutkan atau menjelaskan kekasan dari atom karbon. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membedakan senyawa hidrokarbon. Ada alkana, alkena, dan ada alkuna. Oke, sehingga pada hari ini kita akan belajar sampai di sini. Sampai membedakan antara alkana, alkena, dan alkuna. Untuk yang tata nama, isomer, sifat fisik, dan sifat kimia akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk yang minyak bumi akan kita pelajari pada bab tersendiri nanti setelah hidrokarbon. Oke, kita mulai dari yang kekasan atom C atau keunikan dari atom karbon. Nah, sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan video tentang kekasan atom karbon. Kalau kita rangkum video kekasan atom karbon itu, dapat kita tarik ada dua benang merahnya. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, kekasan yang pertama ini, atom C memiliki 4 elektron valensi. Karena memiliki 4 elektron valensi, maka atom C dapat membentuk rantai karbon dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Nah, kita ingat kembali pelajaran kelas 10 dulu. Atom C itu nomor atomnya berapa? Masih ingat tidak? Ya, atom C nomor atomnya adalah 6. Nah, kalau kita konfigurasikan di sini kita tulis konfigurasi elektronnya 2, kemudian 4. Nah, ini elektron valensinya adalah 4, sehingga bisa Ibu gambarkan di sini atom C memiliki 4 elektron valensi, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kemudian kekasan yang kedua adalah jari-jari atom karbon relatif kecil. Nah, karena jari-jarinya relatif kecil, maka ikatan yang terbentuknya, ikatan kovalen yang dibentuk juga relatif kuat. Nah, teman-teman ingat kembali tentang jari-jari atom. Kita bahas lagi. Jari-jari atom itu apa? Jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom sampai ke elektron terluar. Nah, kalau jaraknya itu kecil, artinya jaraknya itu pendek, maka ikatan kovalen yang dibentuknya pun juga relatif kuat. Nah, hal ini juga menyebabkan karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ini adalah contoh berbagai bentuk dan kemungkinan yang bisa atom C bentuk. Nah, yang pertama dibedakan berdasarkan jumlah ikatan. Nah, di sini ada jumlah ikatan. Yang pertama ada ikatan tunggal, kedua ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau ikatan tunggal berarti ikatan antar C, antar atom C-nya adalah ikatan tunggal. Nah, di sini ikatannya strip 1, dilambangkan dengan strip 1. Kemudian untuk ikatan rangkap 2, artinya ikatan antar atom C-nya membentuk ikatan rangkap 2. Nah, ada 2 strip di sini, ada 2 ikatan. Kemudian untuk rangkap 3 berarti ikatan antar atom C-nya adalah rangkap 3. Oke, kemudian bisa juga dibedakan berdasarkan bentuk rantai. Ada 2, terbuka dan tertutup. Terbuka disebut juga sebagai alifatis, kemudian untuk yang tertutup disebut juga sebagai siklis. Nah, rantai siklis ini dibedakan menjadi 2, alisiklis dan aromatis.
Alisiklis sama-sama tertutup dengan aromatis, tetapi untuk yang aromatis artinya senyawa ini menimbulkan aroma. Jadi ada baunya. Ini contohnya apa teman-teman? Ini adalah senyawa benzena. Nah, kemudian untuk rantai terbuka bisa kita bedakan menjadi dua. Ada rantai karbon lurus dan ada rantai karbon bercabang. Nah, di sini ada atom C berikatan dengan atom C, berikatan dengan atom C dan C. Nah, ikatannya lurus. Oleh karena itu disebut sebagai rantai karbon lurus. Nah, ini juga lurus, teman-teman. Nah, ini juga lurus. Kemudian untuk rantai karbon bercabang, kita lihat di sini. Di sini ada atom C, 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 kemudian di sini ada C yang di bawah, ada ikatan yang ke bawah. Nah, ini namanya cabang. Oleh karena itu kita sebut sebagai rantai karbon bercabang. Nah, kalau kita bisa gambarkan di sini atom C ya, teman-teman ya. Di sini ada atom C. Sebentar. Nah, atom C ada 4 elektron, 1, 2, 3, dan 4. Maaf, gambarnya kurang bagus ya. Nah, di sini ada 4 elektron valensi. Kalau 4 elektron valensinya kita umpamakan dengan tangan untuk membentuk ikatan, maka atom C ini memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, tangan-tangan ini bisa digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Misalkan saja atom yang berikatan adalah atom H. Nah, berarti di sini ada H, kemudian ada H, ada H, dan ada H. Oke. Nah, sehingga satu atom C maksimal dapat mengikat 4H. Nah, diingat ya, satu atom C maksimal dapat mengikat 4 atom H atau atom lain. Nah, jadi maksimal ikatannya adalah 4. Sehingga kalau misalkan di sini kita ambil contoh yang ini tadi. Nah, yang ini saja, yang ini ya. Nah, kalau di sini atom C nomor 1 yang Ibu tunjuk di sini, titik di sini. Nah, di sini misalkan ini atom C, dia sudah berikatan berapa? Sudah berikatan 1 di sini. Berarti ada berapa ikatan yang tersisa? Ada 3 ikatan. Oke, berarti ada 1, 2, 3. Nah, karena kita berbicara tentang senyawa hidrokarbon, hidro dan karbon, artinya kita berbicara tentang atom H dan atom C, hidrogen dan karbon. Sehingga pada rantai ini, teman-teman, ketika C di sini berikatan dengan C di sini, masih tersisa 3 ikatan. Nah, 3 ikatan ini nanti akan membentuk atau akan berikatan dengan atom H. Jadi di sini ada H, kemudian ada H. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lengkapi strukturnya seperti ini. Nah, sekarang kita lengkapi yang C kedua di sini. Coba di sini atom C sudah berikatan 2, 1, kemudian 2 di sini. Nah, berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Tinggal di atas di sini, kemudian di bawahnya di sini. Nah, di sini berarti berikatan dengan H, di sini juga dengan H. Pas ya, berarti C ini mengikat 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita cek C selanjutnya, C yang ini. Nah, apakah kita bisa menambahkan H di sini? Nah, kita cek dulu. Sudah 4 atau belum ikatannya? Oh, ternyata sudah 4. 1, 2, 3, dan 4. Sehingga maksimalnya sudah habis. Jadi C sudah tidak punya tangan untuk berikatan lagi, sehingga kita tidak menambahkan H di sini. Oke, kemudian kita cek C yang paling ujung di sini, di ujung-ujung di sini. Nah, C di sini berikatan dengan C di sini 1C. Nah, berarti masih sisa 3. Berarti bisa berikatan 1 di sini, kemudian di sini dan di sini. Nah, berarti ada H di sini, H, dan kemudian ada H. Nah, maaf ya, di sini hanya berdempetan dengan di sini. Nanti teman-teman bisa catat dengan lebih rapi. Kemudian untuk C ini, nah, dia sudah menggunakan satu tangannya untuk berikatan dengan C di sebelahnya, sehingga masih tersisa 3 tangan. 1, 2, 3. Oke, berikatan dengan H di sini,
H dan H. Oke, begitu pula dengan C yang di sini ya teman-teman ya. Masih berikatan dengan 3H. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita berikan contoh yang ini coba. Nah, di sini atom C yang paling ujung sudah menggunakan dua tangannya untuk berikatan dengan atom C di sebelahnya. Nah, di sini sudah digunakan dua tangannya. Nah, berarti atom H-nya tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, kita tulis di sini ada atom H1, ada juga atom H1 di sini. Nah, sehingga C di sini hanya memiliki sisa 2 atom H. Kemudian untuk C selanjutnya di sebelahnya ini tinggal berapa hanya? Ayo, ada tidak hanya? Tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena sudah habis tangannya. C di sini mengikat 2 di sini. Tangannya digunakan 2 di sini, kemudian 1 dan di sini juga 1. Berarti sudah habis ya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kita tidak perlu menambahkan atom H di sini. Kemudian untuk C selanjutnya di sini berarti ada berapa H? Ada 2H. 1, 2. Oke. Kemudian atom C selanjutnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. H, H, dan H. Oke. Kemudian atom C yang ini di bawah sebagai cabang ini. Berarti dia ada 3 atom H juga. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sehingga bisa kita tulis teman-teman supaya lebih ringkas ya. Kita tulis di sini senyawa yang ini, coba kita tulis biar lebih rapi. Di sini ada CH2. Nah, CH2 karena hanya ada 2, kemudian kita letakkan ikatannya di sini. Nah, kemudian di sini ada C lagi, C. Kemudian C di sini tadi punya cabang di bawah. Nah, mengikat berapa H? 1, 2, 3, ada 3. Nah, berarti CH3. Oke. Kemudian berikatan lagi dengan C di sampingnya. C di sini, nah ini C hanya berapa tadi? Hanya ada 2 ya. CH2. Kemudian yang paling ujung hanya ada 3. CH3. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Dari rumus yang ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam posisi atom C. Nah, ternyata atom C ini juga ada posisinya. Ada 4 posisi. Yang pertama ada atom C primer. Nah, di sini ada atom C primer. Kemudian yang kedua ada atom C sekunder. Nah, di sini ada atom C sekunder. Kemudian atom C tersier dan kuarterner. Bedanya apa? Kita lihat satu-satu. Atom C primer adalah atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain. Jadi satu atom C itu hanya mengikat satu atom C yang lain. Kemudian untuk yang sekunder, artinya dia atom C itu mengikat 2 atom C yang lain. Kalau tersier berarti mengikat 3 atom C yang lain, dan kuarterner berarti mengikat 4 atom C yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contohnya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini, di contohnya. Ada suatu senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk menunjukkan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Yuk kita tandai. Atom C primer tadi apa? Atom C yang mengikat satu atom karbon yang lain. Nah, kita cek yang mengikat satu atom C yang lain yang mana? Oh, yang ini. Sebentar. Nah, yang ini. Nah, dia atom C-nya ini hanya mengikat satu atom C ini, sehingga dia disebut sebagai atom C primer. Nah, sekarang kita tulis P gitu ya, primer. Kemudian ada lagi, ada lagi yang ini. Nah, ini juga mengikat satu atom C yang lain.
Nah, ini kita simbolkan dengan P. Kemudian di sini juga sama. C di sini hanya mengikat satu atom C yang di sini dinamakan sebagai atom C primer. Kemudian ini juga sama. Ini juga, ini dan ini. Oke. Nah, jadi yang di ujung-ujung teman-teman. Jadi atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain atau mengikat 3 atom H. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, semuanya mengikat atom H sebanyak 3 buah. Oke, sekarang kita lanjut ke atom C sekunder. Namanya sekunder berarti dia mengikat 2 atom C. Oke. Sekarang kita cari yang mengikat 2, yang mana? Ya, yang ini. Nah, misalkan ibu tanda segitiga kotak ya. Nah, ini C di sini mengikat 1 C di sini dan 1 C di sini. Nah, kemudian ada lagi? Ya, betul ini. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Oh, ada lagi ini. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa bedakan ya. Jadi untuk atom C sekunder dia mengikat 2 atom C yang lain. Nah, sekarang kita cek yang tersier. Ada nggak yang tersier di situ? Ada nggak? Ada ya. Nah, di sini. Ini contoh yang tersier. Ibu kasih simbol segitiga. Nah, ini adalah contoh atom C tersier mengikat 3 atom C. 1 di sini, 2 dan 3. Pas ya. Nah, kemudian yang terakhir, kuarterner. Artinya dia mengikat 4 atom C. Nah, mana yang kuarterner? Nah, yang ini. Nah, ini. Kemudian ini. Nah, dia mengikat 4. 4 itu di mana saja? Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga sama, mengikat 4 atom C. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi teman-teman harus bisa ya membedakan macam-macam atom C. Nah, kalau kita hitung teman-teman di sini, atom C primernya ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7 atom C primer. Kemudian atom C sekundernya ada berapa sekunder? Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, yang kotak ya tadi ya, berarti ada 3. Oke, ada 3. Kemudian untuk atom C tersier. Tersier ada berapa tersier? Tersier tadi yang segitiga. 1. Ada lagi? Tidak ya? Hanya 1. Oke. Kemudian atom C yang terakhir, kuarterner, kita hitung. Kuarterner tadi yang gambar awan. Ada 1, 2. Nah, ada 2. Nah, sekarang kita jumlahkan teman-teman. Kalau kita jumlahkan totalnya ada berapa? 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 3, berarti ada 13 atom C. Nah, untuk memastikan apakah jawabannya sudah benar atau belum, teman-teman cek lagi. Apakah benar di dalam senyawa ini ada 13 atom C? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, betul. Berarti ada 13 atom C. Jawabannya sudah betul. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman harus bisa nih membedakan macam-macam posisi atom C. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar atom C itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan ikatannya, di mana ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Jenuh dan tidak jenuh. Nah, yang jenuh ini contohnya adalah alkana. Alkana ya di sini. Kemudian untuk yang tidak jenuh contohnya ada 2, ada alkena dan alkuna. Nah, hidrokarbon jenuh itu apa? Hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang rantai karbonnya semua ya di sini ya, ada ibu tekankan kata semua di sini. Semua berikatan tunggal. Nah, jadi kalau rantai C-nya itu semua ikatannya tunggal, itu termasuk ke dalam golongan hidrokarbon jenuh.
Kemudian yang kedua, hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, jadi dalam senyawa, ketika ada senyawa hidrokarbon, di situ ada ikatan rangkapnya, entah itu rangkap 2 ataupun rangkap 3, berarti hidrokarbon itu termasuk hidrokarbon tidak jenuh, gitu ya. Nah, jadi tidak semua harus rangkap ikatannya. Jadi misalkan ada ikatan rangkapnya cuma 1, nah berarti juga termasuk juga termasuk hidrokarbon jenuh, misalkan seperti ini ya. Nah, hidrokarbon jenuh contohnya seperti ini. Nah, ini termasuk hidrokarbon jenuh karena pada senyawa ini tidak terdapat ikatan rangkap atau ikatannya semua adalah ikatan tunggal. Kalau kita lengkapi hanya di sini, berarti di sini hanya ada 3, di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 2, dan di sini hanya ada 3. Oke, kemudian kita berikan contoh untuk hidrokarbon tak jenuh. Misalkan ibu punya senyawa ini. Nah, kemudian senyawa selanjutnya adalah ini. Nah, ini juga termasuk hidrokarbon tak jenuh dua-duanya. Karena apa? Karena di dalam rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap. Entah itu rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, kalau teman-teman lengkapi hanya di sini, berarti di sini ada 2, di sini ada 1, di sini ada 2H, di sini ada 3. Kemudian di sini berarti hanya berapa? Ayo ingat kembali ya. Jadi untuk menentukan berapa hanya, teman-teman ingat bahwa atom C itu maksimal berikatan 4. Kalau di sini sudah dipakai 3, berarti hanya tinggal 1. Oke. Nah, di sini sudah dipakai berapa? Sudah dipakai 3 ditambah 1, berarti sudah dipakai 4. Berarti teman-teman tidak perlu menambahkan atom H di sini. Kemudian di sini 2, di sini 3. Oke. Nah, kalau misalkan ibu punya di sini di sini ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini termasuk hidrokarbon tidak jenuh atau jenuh? Nah, senyawa ini termasuk hidrokarbon tidak jenuh karena dia memiliki ikatan rangkap. Nah, meskipun ikatan rangkapnya ada 2, hidrokarbon ini termasuk hidrokarbon tidak jenuh. Jadi intinya kata kuncinya adalah adanya ikatan rangkap. Kalau misalkan ada ikatan rangkap, dia pasti tidak jenuh. Kita lengkapi hanya di sini, hanya ada 3, di sini 1, 1, sini 1, di sini ada 2. Oke. Nah, teman-teman bisa ya membedakan antara jenuh tidak jenuh. Kemudian kita akan membedakan antara di sini ada alkana, alkena, dan alkuna. Oke. Nah, hidrokarbon itu dibedakan menjadi 3: alkana, alkena, dan alkuna. Nah, yang membedakan ketiga ini yang paling utama adalah rumusnya, rumus umum namanya. Kalau alkana ini memiliki rumus umum CN H2N plus 2. Kalau alkena memiliki rumus umum CN H2N. Oke, kemudian kalau alkuna memiliki rumus umum CN H2N min 2. Nah, bisa ya jadi plus 2, 0 di sini atau sama 2N, kemudian di sini min 2. Nah, N itu apa? N itu menunjukkan banyaknya atom C. Banyaknya atom C, ya. Oke. Kalau kita tinjau dari ikatannya, alkana tadi punya ikatan rangkap tidak? Tidak ya. Nah, jadi alkana itu ikatannya tunggal,
alkena ikatannya rangkap 2, alkuna ikatannya rangkap 3. Nah, tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, teman-teman, kalau misalkan di sini N-nya di sini Ibu ganti dengan angka 2, maka rumusnya menjadi apa? Rumusnya berarti kalau di sini Ibu asumsikan N-nya sama dengan 2 atau jumlah atom C-nya ada 2, maka rumus umumnya, rumus molekulnya menjadi C2H 2 dikali 2 ditambah 2. Nah, berarti berapa ini? C2H 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6, C2H6. Nah, bisa ya. Nah, kalau untuk alkena, untuk N sama dengan 2, berarti rumus molekulnya apa? C2H 2 kali 2, berarti C2H4. Oke. Kemudian untuk N sama dengan 2 untuk yang alkuna. Nah, di sini berarti rumus molekulnya menjadi C2H 2 dikali 2 dikurangi 2. Nah, berarti C2H2. Oke. Nah, ini namanya rumus molekul ya, teman-teman ya. Diingat ya. C2H6, C2H4, kemudian ada C2H2. Nah, itu namanya rumus molekul. Nah, kemudian untuk yang ini CnH2n plus 2, CnH2n dan CnH2n-2, ketiganya ini dinamakan dengan rumus umum. Rumus umum. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Oke, di sini bisa kita rangkum, teman-teman. Ada tabel. Untuk kolom yang pertama adalah jumlah atom C. Nah, di sini jumlah atom C. Kemudian ada alkana, alkena, dan ada alkuna. Oke. Untuk jumlah atom C sama dengan 1 atau atom C-nya 1, kita ingat di sini kita tulis dulu ya rumus umumnya biar tidak lupa. CnH2n plus 2, di sini CnH2n, di sini CnH2n min 2. Oke. Untuk CnH2n plus 2 alkana, rumus umum dari alkana. Untuk C sama dengan 1, maka rumus molekulnya menjadi CH4. Dari mana? N-nya tinggal diganti 1. C1H 2 dikali 1 ditambah 2. Nah, karena N-nya bernilai 1, maka tidak usah ditulis. C, kemudian langsung H 2 dikali 1, 2 ditambah 2, 4. Jadi CH4. Nah, bisa ya. Kemudian untuk C sama dengan 2. C sama dengan 2 seperti tadi, berarti N-nya diganti 2, sehingga menghasilkan rumus molekulnya C2H6 di sini. Oke. Kemudian untuk C sama dengan 3, rumus molekulnya C3H2 dikali 3, 6, 6 ditambah 2, 8. Sehingga menghasilkan untuk jumlah C3 adalah C3H8. Begitu seterusnya sampai dengan C10. Nah, sebenarnya ini tidak hanya sampai dengan C sama dengan 10 ya. Bisa saja sampai C11, C12, C13. Nah, tapi standar minimal yang teman-teman harus hafal, harus kuasai itu sampai dengan C sama dengan 10. Nah, sekarang kita belajar namanya. Kalau C-nya 1, di sini C-nya 1, namanya adalah meta. Nah, karena dia alkana berakhiran ana, maka namanya juga berakhiran ana, metana. Kemudian untuk C2 berarti dia etana berakhiran ana. Nah, ini juga ana. Ana sampai dengan C sama dengan 10. 10. 10
Nah, pola ini kita terapkan juga untuk alkena dan alkuna, teman-teman. Kalau yang untuk alkana tadi berakhiran ana, untuk yang alkena dan alkuna berakhirannya adalah ena dan una. Jadi untuk C sama dengan 2 di sini. Nah, kita bisa bedakan di sini ya. Etana, etena, dan etuna. Kemudian untuk C sama dengan 3, propana, propena, ena, dan propuna. Nah, untuk C sama dengan 4, butana, butena, berarti di sini apa? Ya, betul. Berarti di sini adalah butuna. Oke. Kemudian rumus molekulnya berapa kalau C-nya 4? C-nya 4 berarti C4H. Masukkan di rumus ini. Nah, masukkan di rumus umum. Jadi kita kembalikan ke sini. C4H 2 dikali 4 8. 8 dikurangi 2 6. Berarti C4H 6. Nah, teman-teman nanti bisa isi sendiri ini di rumah sebagai bahan belajar teman-teman ya. Nah, Ibu kasih contoh 1 di sini. C5. C5 untuk yang alkana berarti dia rumus molekulnya adalah C5H12 dengan nama pentana. Nah, untuk yang alkena C5 berarti rumus molekulnya adalah C5H10. Sehingga nama senyawanya adalah pentena. Pentena. Nah, kemudian untuk alkuna rumus molekulnya C5H 2 dikali 5 10, 10 dikurangi 2 8. Oke. Sehingga rumus molekul untuk senyawa alkuna adalah C5H8. Dengan nama senyawanya tinggal kita ganti di sini. Nah, berakhiran ena menjadi berakhiran una. Dari pentana, pentena menjadi pentuna. Oke, jadi teman-teman bisa lanjutkan sendiri nanti di rumah untuk senyawa yang lain dari C6 sampai dengan C10. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa menghubungi kontak Ibu, bisa melalui WA, telepon, atau SMS, atau bisa juga melalui email, begitu ya. Nah, jadi pada hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama tentang kekasan atom karbon. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang macam-macam posisi atom karbon. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar membedakan alkana, alkena, dan alkuna. Oke, sampai di sini dulu pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran kita selanjutnya. Sampai jumpa.